Saya tak liatin ya, bentar tak lempit dulu nama dan identitasnya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman bareng saya yang pastinya di mana, di channel Novan JK, dan tentunya juga masih di Gisuksa ataupun asrama Ajur ya. Nah, ini asrama Ajurnya seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya apa sih untungnya kerja di Korea itu? Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa orang-orang itu pada pengen kerja di Korea? Untungnya apa aja itu ya? Kita sambil duduk ngobrolnya biar enak sambil melihat rice cooker ya. Oke, kembali lagi. Jadi untungnya kerja di Korea itu selain pesangon seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya itu. Nah, ini ada lagi, ini namanya pensiun, dalam bahasa Jawanya gukmin. Nah, itu ya. Jadi gukmin ataupun uang pensiun itu nanti kita dapatkan setelah kita pulang. Setelah ada pesangon dari pabrik ya, ini ada lagi pensiun. Nah, berarti kan udah double toh. Ini baru dua ini ya. Nah, jadi seperti apa sih gukmin itu? Nah, sebelum aku bahas, pastikan juga subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya yang mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi nggak cuman PNS saja ya yang bisa dapat pensiunan itu. Nah, kita TKI Korea itu juga dapat. Jadi itu salah satu keuntungan yang mungkin untuk TKI lain dari negara lain kurang tahu juga ya. Ada atau enggaknya kurang tahu. Tapi kalau yang pasti yang di Korea itu ada itu ya. Nah, terus gukmin itu dari mana asalnya? Nah, gukmin itu asalnya dari uang kita dan uang bosnya. Nah, jadi separuh uang kita, separuh uang bosnya. Misalkan per bulan itu kita setor ke kantor NPS ataupun kantor gukmin itu sebesar 200.000 ya. Nah, jadi yang 100 itu dari kita, yang 100 lagi dari bosnya. Nah, jadi semakin banyak dipotong, semakin gede uang yang disetor ke kantor gukmin, dan akhirnya pas pulang nanti itu kita dapatnya juga gede. Jadi seperti itu ya. Terus besarnya berapa? Nah, besarnya biasanya kalau menurut aturan itu tiap bulan yang disetor 9% dari gaji pokok kita. Jadi misalkan gaji pokok kita banyak, berarti ya tiap bulan setornya itu banyak ya teman-teman. Jadi misalkan sedikit ya ikut sedikit, seperti itu. Nah, dan bentuk gukmin itu seperti apa? Gukmin itu seperti ini. Nah, ini aku ada contohnya. Ini punya orang, nanti tak sensor ini ya. Ini cuma contoh seperti apa isinya gukmin itu ya. Jadi tiap bulan September kalau nggak Oktober itu kita mendapat kayak gini ya. Yang di Korea itu mendapat surat edaran kayak gini tentang laporan berapa isinya, terus berapa yang belum disetor ke kantor gukmin. Nah, nanti di sini ada. Jadi tak bukakan seperti ini. Ini dan ini yang dapat kayak gini nggak setiap negara mendapatkan uang pensiun. Jadi cuman ada beberapa negara termasuk Indonesia ini beruntung banget ya bisa mendapatkan asuransi pensiunan ini. Ini tak bukakan, nanti tak jelasin sedikit demi sedikit apa-apa isinya. Nah, ini ada informasi ini tulisannya nih. Informasi pensiun nasional untuk orang asing. Ini bahasanya pasti bahasa Indonesia ya ini ya. Ini bukan bahasa Londo, jadi ini bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Nah, ini ada keterangan juga. Nah, ada berapa-berapanya di sini nanti ada keterangan. Terus wujud dari laporannya itu kayak apa? Laporannya kayak gini. Ini ya, ini laporannya kayak gini nih. Saya tak liatin ya. Bentar tak lempit dulu nama dan identitasnya karena ini milik orang. Jadi nanti biar enggak salah sangka ya. Dikira punya aku ntar ini.
Ini cuman gambaran biar pada tahu ya seperti apa pensiunnya itu. Seperti ini salah satu contoh ya. Nah, di sini ada namanya tadi aku lempit, nah di sini jadi nggak kelihatan. Nah, ini ada tanggal permulaan persetujuan keanggotaan. Nah, jadi ini tanggalnya 2010 bulan 10 11. Nah, jadi dia ini orang ini apa? Mulai mendaftarkan asuransi pensiun ini 2010 teman-teman. Jadi udah 10 tahun yang lalu ya. Wah, udah lama banget ya. Nah, berarti orang ini udah 2 kali kesini teman-teman. Ini ya. Ini terus ini ada bawahnya juga jumlah pembayaran asuransi bulanan. Nah, jadi bulanannya itu sekitar 334.700 won atau berapa ya sekitarnya. Nah, nanti tak hitung sendiri. Ini segini ya setiap bulan, jadi orang ini disetor sama pabriknya sekitar segini 300-an ribu won. Nah, ini tanggalnya, ini tanggal apa? Kertas laporannya datang itu 2019. Oh, ini tanggal penghitungannya ya. Ini ada rincian total pembayaran premi dana pensiun. Nah, ini ada kategorinya. Ini ada total pembayarannya, teman-teman ya. Total pembayaran ini di sini sudah dilaporkan 10.170.380 won selama 45 bulan. Nah, jadi ini hampir 4 tahun ya, teman-teman ya. Jadi hampir 4 tahun itu 10 juta won atau berapa ya? Ya, sekitar itulah. Berarti kalau sekarang ini pastinya juga lebih banyak ya, karena ini laporan bulan Agustus kemarin, tahun kemarin. Nah, ini. Terus ini yang sebelahnya, ini ada total yang belum dibayar. Nah, ini ada total yang belum dibayar berapa? Berarti kalau kosong-kosong gini, ini berarti pabriknya tertib, teman-teman. Jadi pabriknya itu resmi dan bagus untuk pembayaran ya. Jadi nggak ada tunggak-tunggakan. Jadi misalkan nanti ada apa? Misalkan ada yang nunggak ataupun belum dibayar, nanti munculnya di sini teman-teman. Pas apa ada laporan datang itu ya. Nah, jadi untuk laporannya itu munculnya kayak gini ya. Terus kalau misalkan di apa? Di gaji itu, di slip gaji itu potongannya juga nanti ada tulisannya untuk Gukmin Yonggem gitu. Nanti ada potongannya berapa itu ada. Monggo Mas. Jadi ini ada orang lagi masak. Lanjut lagi. Nah, pas di potongan itu kan ada keterangannya ya. Kalau misalnya di slip gaji nggak ada potongan Gukmin, nah itu harus dipertanyakan. Itu bosnya gimana kok nggak ada potongan Gukmin, nanti dibayarkan atau enggak? Nah, itu harus dipertanyakan juga ya. Terus kapan Gukmin bisa diterima? Nah, untuk Gukmin itu diterima itu kalau kita habis kontrak mau pulang ke Indonesia itu ya. Kalau misalkan kita pulang baru 2 tahun, nah itu juga bisa mendapatkan. Kalau misalkan 5 tahun juga bisa mendapatkan. Jadi posisi kita pas mau mengurus pulang itu ya. Terus syaratnya untuk mengurus itu apa aja? Yang pasti tiket. Nah, ada tiket, terus sama ID card, paspor itu ya. Itu yang diurus sebelum pulang. Dan itu diurus sebaiknya itu paling tidak sebulan ataupun 2 minggu sebelum kepulangan. Nah, biar nanti lancar ya sampai di rumah itu ya. Nah, terus bagaimana kita mengambilnya? Nah, itu kita mengambilnya itu bisa ada 2 cara. Yang pertama itu di bandara bisa, terus yang keduanya di rumah, ditransfer ya. Tapi misalkan ke bandara itu kita sebenarnya repot teman-teman. Kenapa? Karena kita di sana kan udah masuk imigrasi ke ruang apa, abang langsung bawa uang itu uangnya itu dalam bentuk ini apa, bentuk cash. Nah, jadi mungkin kalau dirupiahkan itu bisa 1 koper itu ya. Nah, jadi kalau 1 koper bawa uang gitu kan bahaya. Terus kita juga repot teman-teman ya. Nah, makanya kalau misalkan mau pulang itu sebaiknya kalau pengen menerima Gukmin ataupun uang pensiun itu di rumah aja, jadi ditransfer ke rumah. Jadi kita pas pulang itu nggak repot-repot ngurus ini karena di bandara kan waktunya juga mepet. Terus harinya juga misalkan di bandara itu juga harus hari jam kerja ya, hari Sabtu Minggu itu libur. Nah, otomatis kita repot lagi mendapatkannya itu. Jadi lebih baik itu
terima di rumah ataupun di Indonesia. Itu yang lebih bagus ya. Berapa lama kira-kira sampai di Indonesia? Nah, untuk sampai di Indonesia itu perkiraan sekitar 1 sampai 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu emang agak lama karena ya banyak banget yang ngantri, mungkin jadinya ngurus-ngurusnya di sini juga lama. Tapi yang pasti itu nanti pasti datang di rumah. Misalkan nggak datang itu juga pasti nanti bisa diurus supaya bisa sampai ke Indonesia gitu teman-teman ya. Nah kadang banyak teman-teman yang misalkan baru pulang ataupun kurang informasi dari pabriknya atau dari temennya, itu baru pulang di rumah baru seminggu 2 minggu tanya, kok guminku uang pensiunnya belum datang. Nah itu jangan khawatir, pokoknya kalau misalkan gumin itu waktunya emang agak lama, jadi 1 bulan sampai 2 bulan gitu ya. Jadi pasti datang, misalkan lebih dari 2 bulan, nah itu baru bisa kita urus. Seperti waktu itu teman aku pulang itu ternyata nomor rekeningnya salah, jadi dia ditelepon ulang oleh pihak sini dan akhirnya suruh ngasih nomor rekening yang benar gitu, dan akhirnya juga bisa mendapatkan uang pensiun itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa Korea itu menjadi salah satu yang favorit di kalangan para pencari kerja ke luar negeri. Selain pas gajian bulanannya itu lumayan gede, pas pulang itu juga mendapatkan seperti durian runtuh. Oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu informasi mengenai apa itu uang pensiun ataupun gukmin, terus berapa besarannya ya. Dan untuk mengeceknya langsung di aplikasi nanti aku bikin di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dan pastikan juga subscribe, like, komen, dan share juga boleh, biar teman-teman yang lain yang belum tahu bisa lebih tahu dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.